selamat pagi, siang, sore, malam Bu Natali. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi PSAK 110 yang berjudul Laporan Keuangan Konsolidasian. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Foni Carolina dengan NIM 2022-751. Saya Cindy Anastasia dengan NIM 2022-718. Saya Jingga Cahyani dengan NIM 2022-737. Saya Adinda Nada Kalisa dengan NIM 2022-739. Saya Sabrina Fatela Dani dengan NIM 2022-742. Dan saya sendiri, Jian Salsabila dengan NIM 2022-750. Nah, di materi PSAK 110 ini kita akan membahas prosedur konsolidasi yang dilakukan apabila terjadi pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas anak perusahaan. Nah, yang kedua, kita akan membahas kriteria dalam mengidentifikasi anak perusahaan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Jadi, laporan keuangan konsolidasi itu adalah penggabungan usaha entitas tidak sepengendali dan kombinasi bisnis atas entitas sepengendali. Nah, kalau tujuannya yaitu menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang relevan dan dapat dipercaya ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. Definisi laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur pengendalian. Jadi, di mana investor ini terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas atau investee, menentukan apakah investor ini merupakan entitas induk dengan menaksir apakah investor tersebut ini mengendalikan si investee. Nah, sudah pernah dijelaskan pada PSAK 4, yaitu apabila si investor ini melakukan pengendalian, maka sahamnya itu lebih dari 50%. Dan apabila saham kepemilikannya kurang dari 50%, maka berikut ada persyaratannya. Yang pertama, kekuasaan melebihi hak suara lebih dari 50% sesuai perjanjian. Yang kedua, kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional. Yang ketiga, kekuasaan menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi. Dan yang keempat, kekuasaan untuk memberi suara mayoritas pada rapat dewan direksi. Nah, pada PSAK 110, di sini ada kekuasaan, yang berarti si investor ini berkuasa atas investee. Ada hak juga, jadi exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan kemampuan, yaitu mempengaruhi imbal hasil melalui kekuasaannya atas investee. Selanjutnya itu ada prosedur konsolidasi. Yang pertama itu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, badan, dan arus kas sejenis dari induk perusahaan dengan anak perusahaan. Yang kedua yaitu eliminasi investasi induk perusahaan sesuai porsi investasinya pada anak perusahaan yang akan memunculkan goodwill. Yang ketiga yaitu identifikasi kepentingan non-pengendali atas ekuitas dan laba rugi. Yang terakhir yaitu eliminasi penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas interperusahaan yang belum direalisasi dan memiliki dampak pajak penghasilan atas perbedaan temporer. Selanjutnya itu ada pengecualian konsolidasi. Yang pertama yaitu entitas investasi tidak mengkonsolidasi anak perusahaan. Yang kedua yaitu menerapkan PSAK 22 ketika perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas lain dan mengukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang perlu diingat yaitu investasi pada anak perusahaan dicatat dengan metode ekuitas. Selanjutnya masuk kepada imbal hasil. Jadi, seorang investor itu bisa memiliki hak atas imbal hasil yang variatif berdasarkan performa atau kinerja dari investasinya. Jadi, artinya itu keuntungan atau kerugian investor bisa saja berubah-ubah, bisa positif, negatif, atau bisa saja netral, tergantung dari bagaimana sih performa investasi tersebut. Meski seorang investor ini tidak mengendalikan investasi, ia masih bisa
mendapat imbal hasil. Contohnya itu seorang investor pasif, jadi dia nggak ikut campur dalam pengelolaan investinya, tapi dia masih bisa mendapatkan keuntungan. Misalnya itu dalam bentuk bagi hasil atau distribusi laba dari investi. Selanjutnya, hubungan antara kuasaan dan imbal hasil. Jadi, si investor ini dianggap bisa mengendalikan investi jika mereka tidak hanya memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan, tapi juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas investinya, sehingga bisa mempengaruhi imbal hasil mereka. Jadi, dengan kata lain, kendali memberi investor potensi untuk mengarahkan hasil yang mereka dapatkan dari investasinya. Jika investornya tidak memiliki kendali penuh dan hanya bertindak sebagai perantara untuk investor lain, mereka tidak akan mengendalikan investi. Peran mereka itu untuk menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditentukan oleh pihak lain yang memiliki kendali. Lalu selanjutnya ada kepentingan non-pengendali. Yang pertama, induk perusahaan itu menyajikan dalam laporan keuangan konsolidasi yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Yang kedua, transaksi ekuitas ketika perubahan dalam bagian kepemilikan induk perusahaan terhadap anak perusahaan tidak menghilangkan kendali induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Selanjutnya, lalu ada kehilangan pengendalian. Induk perusahaan dapat menghentikan pengakuan atas, pertama, aset dan liabilitas sesuai jumlah yang tercatat. Yang kedua, kepentingan non-pengendalian atau yang biasa dikenal sebagai NCI. Lalu mengakui yang pertama, nilai wajar pembayaran yang diterima. Yang kedua, distribusi saham anak perusahaan. Yang ketiga, sisa investasi pada anak perusahaan sesuai dengan nilai wajar. Reklasifikasi laba rugi atau mengalihkan langsung ke laba ditahan dalam jumlah yang diakui penghasilan komprehensif lain. Mengakui perbedaan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang didistribusikan pada induk perusahaan. Kemudian di sini ada entitas investasi adalah entitas yang pertama memperoleh dana dari investor untuk memberikan jasa manajemen investasi. Nah, tujuan utama dari pengumpulan dana ini adalah untuk menyediakan layanan yang menghasilkan keuntungan investasi bagi para investor, bukan untuk operasional maupun bisnis lain. Yang kedua, komitmen terhadap tujuan bisnis investasi. Jadi komitmen ini dinyatakan dengan jelas kepada para investornya, yang berarti entitas itu tidak melakukan aktivitas operasional lain yang menyimpang dari tujuan ini. Nah, tujuan utama dari entitas adalah investasi, bukan bisnis perdagangan barang maupun jasa lain. Yang ketiga, pengukuran dan evaluasi berdasarkan nilai wajar. Jadi evaluasi ini penting agar laporan kinerja dapat mencerminkan keadaan sebenarnya dari nilai investasi dan memberikan gambaran yang akurat kepada investor. Kemudian di sini ada entitas investasi, yaitu pengecualian terhadap konsolidasi. Jadi, umumnya perusahaan induk yang memiliki kendali atas anak perusahaan itu harus menyusun laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan gabungan yang mencakup semua entitas anak yang berada di bawah kendali perusahaan induk. Nah, lalu daripada melakukan konsolidasi, entitas investasi ini diperbolehkan untuk melaporkan investasi dalam entitas anaknya dan mengukur nilai wajar dari setiap investasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.